Lepas kita basuh kedua telapak tangan, berwudulah secara sempurna dan juga berwudulah secara lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Sebab berwudu secara sunnah dan juga berwudu secara sempurna itu yang merupakan jaminan kita akan mendapatkan beberapa ganjaran pahala dan janji yang Nabi kita janjikan. Langkah-langkah kita yang pertama, detik-detik waktu kita yang kedua, pada masa kita berada di masjid yang walaupun kita tidak banyak membabitkan diri dengan zikir, tasbih, tahmid dan takbir, tapi dalam keadaan suci dan bersih yang sempurna, yang walaupun sampai sekian jam kita di masjid, tetap saja kita akan mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi selepas kita basuh kedua belah telapak tangan dengan kumur-kumurnya, masukkan air ke hidungnya, kemudian kita basuh muka 3 kali, tangan kanan 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian kita menyapu kepala. Menyapu kepala, selepas kepala itulah telinga. Nabi kita menyapu kedua belah telinga dengan menggunakan air selain daripada bekas air yang Nabi kita gunakan untuk kepala. Jadi pada waktu kita berduduk, telinga yang paling bernasib baik. Di antara daripada anggota wudhu yang paling banyak kesentuh, yang paling banyak dibersihkan itu adalah telinga. Kita membasuh atau menyapu telinga tidak kurang daripada dalam 9 sampai kepada 12 kali. Muka setakat 3 kali saja, tangan 3 kali, kepala 3 kali, kaki kanan kiri pun juga 3 kali 3 kali. Tapi kalau dengan telinga itu tersapu atau juga terbasuh sebanyak tidak kurang daripada dalam 9 kali, dan kadang-kadang menjadi sampai 12 kali. Pertama, pada waktu kita membasuh muka, telinga kita terikut-ikut dibasuh, itu sudah 3 kali. Yang kedua, pada waktu kita menyapu telinga, menyapu kepala, sekaligus tersentuh dengan telinga kita, berarti sudah menjadi 6 kali. Yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis, Nabi kita gunakan air ghairal ma, selain daripada air yang digunakan pada masa menyapu kepala, khusus basuh tangan untuk menyapu telinga luar dan dalam, supaya telinga kita ini mendengar, supaya telinga kita ini dapat mempelter, supaya telinga kita ini dapat merekam segala maklumat, ilmu, bimbingan, nasihat, panduan dan pencerahan didengar oleh telinga, dapat dicerna dan dapat dipahami oleh hati dan dapat teringat dalam ingatan. Tentu, misal secara sederhananya, kalau daripada suara saya sini serak, maka bunyi kedengarannya daripada speaker pun juga akan jadi serak. Tapi kalau suara saya merdu di sini, insya Allah kalau speakernya tidak bermasalah, suara akan lebih merdu kedengaran dengan orang ramai. Maka ilmu pengetahuan itu kebanyakannya kita dapatkan melalui pendengaran, sebagaimana juga melalui penglihatan. Jadi ilmu pengetahuan yang kita dapatkan daripada pendengaran tadi itu, kalau telinga kita ini bersih, tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada syubhat, tidak ada dosa, maka ilmu maklumat yang masuk dengan perantaran telinga masuknya bening dan bersih, bening dan bersih, bening dan berkualiti, yang sehingga pada saat tidak ada gangguan-gangguan yang mengganggu, tidak ada racun, tidak ada kuman, tidak ada bakteria, maka dengan ilmu yang dengan perantaran tadi itu, yang dengan perantaran pendengaran kita tadi itu akan kekal dalam ingatan. Kita saja kalau pada itu tangkap gambar, sekarang kan kita bergambar sudah tak berkira, sudah tak berhitung. Kalau dulu tangkap gambar paling 2-3 kali saja, sebab kena bayar, pergi ke stadion. Kalau sekarang krikik, 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 berpuluh-puluh gambar untuk kita sendiri. Yalah, memang muka kita sudah hudu macam itu, macam mana dia boleh jadi cantik? Kalau memang gelap ya tetap gelap, biar kameranya canggih tetap gelap kan. Nah, buat lagu mana? Senyum. Lepas itu kita buat apa? Lepas itu kita putar balik kan? Nah, kita tengok. Nih, kita tengok satu hudo, padam. Ini hudo, padam. Ini sengek, padam. Ini senyumnya kurang, padam. Ini lawak, biarkan. Kita sendiri yang mempelter. Kita sendiri yang memilah. Macam itu juga maklumat yang masuk melalui telinga.
Kalau telinganya tidak bersih, maklumatnya juga tidak bersih. Maka dengan sendirinya kita cancel, kita buang, kita hilangkan daripada ingatan kita. Kalau tidak terhilangkan pun dia akan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau maklumat yang bersih didengar oleh telinga yang bersih daripada segala kesalahan dan juga daripada segala noda, kekal dan akan bertapak di dalam hati 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun tetap segar dalam memori dan ingatannya. Itu dia pendengaran yang Allah anugerahkan kepada para aulia. Jadi dengan telinga tadi itu dibasuh lagi secara khusus 3 kali bimain jadid, lepas 3 kali secara khusus, baru dengan istizharnya. Tidak ada yang macam itu dengan anggota lainnya. Istizharnya 3 kali, 10, 11, 12, basuh telapak tangan, pasangkan, pacakan ke telinga macam ini. Supaya kona-kona yang ada dalam telinga itu semuanya kebahagiaan dengan sentuhan air wudu. Air wudu itu adalah rahmah, air wudu itu adalah cahaya, air wudu itu adalah pancaran, kita tidak dapat melihatnya.